Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung pada kegiatan pembelajaran teknik rekaman yang kedua hari ini ya, walaupun kita di siang hari yang mulai agak mendung dibanding tadi ya, cepat cerah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Sebelum kita mulai dengan kegiatan hari ini, Bapak ingin mulai dengan berdoa dulu. Nah, berdoa Bapak ingin dipimpin oleh Regi ya. Katanya Regi ini adalah kapten tim basket SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Betul ya Regi ya? Ya, betul Pak. Oke, silakan dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Ya baik Pak, terima kasih atas kepercayaannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Regi yang telah memimpin doa teman-temannya. Ya, berikutnya pada kegiatan hari ini Bapak ingin ngecek dulu nih kehadiran ya, karena ini pada di layar laptop Bapak ada beberapa yang masih off cam, tapi kita coba dulu ya, cek dulu ya. KM kita nih Nersya udah ada dari tadi ya, Nersya ya. Siap Nersya? Siapa? Oke. Berikutnya Hamdi. Hadir Pak. Oke, hadir ya Hamdi ya. Regi ada, Widya. Oh, Widya hadir. Oke, suaranya sempat nggak kedengerannya, ada ya. Berikutnya Intan Jaya. Hadir, Pak. Oke, Intan Sani. Hadir, Pak. Oke, bagus. Berikutnya Anuri. Hadir, Pak. Oke, Rafli. Hadir Pak. Ferdi. Hadir Pak. Oke, yang terakhir Arya. Arya nggak ada ya kayaknya. Maaf Pak, lagi ada urusan keluarga, jadi nggak bisa hadir di Game Meet kali ini. Tapi ada Gitu. penggantinya Pak. Ada murid baru Pak, ada Silmi. Oh gitu. Iya Pak. Oke, oh iya Kamila Silmi ya. Ini siswa baru? Iya, baru. Oke, kamu pindahan dari mana ya? Dari SMK PGRI Subang, Pak. Oh, dari Subang. Wah, lumayan jauh ya. Oke, selamat bergabung di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Untuk Kamila Silmi, semoga betah sekolah di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi dan silakan mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak dengan baik ya. Ya. Oke. Kita langsung saja mulai pada kegiatan hari ini ya. Bapak sampaikan dulu tujuannya kenapa sih kita hari ini belajar mengenai peralatan yang digunakan untuk melakukan sebuah rekaman. Ya, sebetulnya Bapak sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa peralatan rekaman itu sangat kita butuhkan karena ketika perencanaan kita sudah ada, kita sudah buat, namun peralatannya baik itu hardware maupun software tidak ada, tidak tersedia, maka rekaman itu tidak akan terlaksana, tidak akan terjadi dan tidak akan ada hasilnya. Ya, maka itu sama seperti kita mau bepergian, kita pergi kemana perlu sebuah kendaraan, perlu sebuah alat untuk memindahkan posisi kita dari titik A ke titik B. Begitu juga rekaman audio. Agar audio itu bisa didengarkan oleh orang banyak, butuh diproses menggunakan peralatan yang ada, ya, yang tentunya sudah umum orang gunakan dalam merekam sesuatu, merekam audio maupun rekaman musik pada khususnya ya. Nah,
Bapak akan menampilkan sebuah tayangan video. Oke, tayangan video ini tentunya perlu kalian simak dengan baik karena speed suaranya, speed vokalnya ini agak dipercepat sama Bapak agar durasi videonya tidak terlalu panjang ya. Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Siap, Ya. Pak. siap. Oke, Bapak tampilkan ya. Bismillah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rizky Gitaris Viola Channel. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai pengertian, sejarah, dan teknik-teknik rekaman audio, maka pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai peralatan dan software apa saja yang biasa digunakan untuk rekaman musik. Penasaran kan? Harus penasaran dong. Tonton video ini sampai akhir ya. Rekaman atau recording adalah bagian yang tak terpisahkan bagi seorang musisi atau penyanyi. Ada beberapa teknik perekaman, termasuk alat yang digunakan untuk merekam suara. Alat perekam biasanya terbagi menjadi dua, yaitu rekaman analog dan rekaman digital. Namun, untuk rekaman analog tidak akan kita bahas pada video kali ini. Dalam melakukan proses rekaman musik, diperlukan beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Peralatan produksi tersebut diantaranya adalah: yang pertama, instrumen atau alat musik yang dimainkan. Tentu alat musik ini diperlukan menyesuaikan dengan kebutuhan musik yang kita inginkan. Yang kedua, sebelum Bapak lanjutkan ke alat musik berikutnya, alat rekam yang berikutnya, apakah video Bapak, audio dan videonya, gambarnya terlihat dan terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jelas, Ya. Pak. Oke ya, suara Bapak pun terdengar jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Siap dilanjut? Siap, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Adalah mikrofon. 3 jenis mikrofon yang umum digunakan oleh banyak orang. Yang pertama adalah mikrofon jenis kondenser. Yang kedua, mikrofon jenis dynamic. Dan yang ketiga, mikrofon jenis ribbon. Alat recording berikutnya yang kita butuhkan adalah komputer. Ya, sudah tentu komputer atau laptop menjadi nyawa yang paling utama dalam proses perekaman audio digital. Alat recording berikutnya adalah audio interface. Audio interface merupakan alat untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang kemudian akan direkam di dalam software atau DAW. Berikutnya adalah MIDI controller. Memang MIDI controller ini bentuknya mirip sekali dengan keyboard pada umumnya, namun memiliki fungsi yang berbeda. Yang berikutnya adalah studio monitor. Ya, studio monitor adalah speaker yang didesain khusus untuk audio production, seperti studio rekaman, broadcast, radio, dan lain-lain. Selain beberapa peralatan recording yang sudah disebutkan tadi, ada peralatan yang tidak kalah penting, yaitu kabel. Ya, sudah tentu. Ada 2 jenis kabel yang biasa digunakan untuk perangkat recording. Di antaranya adalah kabel stereo dengan konektor XLR. Dan kabel yang kedua adalah kabel mono dengan konektor Akai atau kita sebut dengan kabel jack. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan software recording. Semenjak memasuki era digital recording, banyak sekali perusahaan seperti Steinberg, Avid, Apple, ImageLine, dan lain-lain yang mengembangkan perangkat lunak yang dapat membantu manusia dalam proses rekaman audio, khususnya untuk karya musik. Software untuk rekaman dikenal dengan nama DAW, Digital Audio Workstation. Ada banyak sekali software DAW yang beredar dan digunakan oleh para musisi, sound engineer, producer, dan studio-studio rekaman mulai dari yang level pemula hingga profesional. Dan ini adalah beberapa software DAW yang umum digunakan. Yang pertama, Steinberg Cubase, ImageLine, Fruity Loops, Adobe Audition, Presonus, Studio One, Ableton Live, Logic Pro X, Avid, Pro Tools, Cakewalk, Sonar, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai bertemu pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi video yang Bapak sajikan untuk kalian, yang Bapak perlihatkan kepada kalian mengenai hardware dan software rekaman. Ya, nah
Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak pengen coba nih, tadi Bapak sambil ngintip-ngintip ada yang kelihatannya agak-agak ngantuk nih. Atau mungkin di kameranya nih, Anuri nih, Anuri. Oke, Anuri, hey, say hello, Anuri. Iya, Pak. Oke, tadi sempat agak miring-miring gitu ya. Coba, tadi ada beberapa peralatan ya, ada beberapa peralatan rekaman yang dimunculkan dalam video tadi. Coba deh sebutkan satu aja alat Ada rekaman yang mikrofon, digunakan. Pak. Ada Mikrofon, mikrofon. oke. Mikrofon itu ada berapa jenis tadi? Ada 3. Ada 3. Apa aja? Ada kondenser, dinamik, sama ribot. Kondenser, dinamik, dan ribbon. Betul sekali ya. Nah, coba Bapak pengen ngetes satu lagi nih, menyimak atau enggak nih. Silmi. Ya, Silmi. Halo. Ya. Oke. Tadi Anuri sudah menjawab pertanyaan Bapak bahwa salah satu hardware ya peralatan rekaman yaitu mikrofon. Selain itu ya yang tadi ditampilkan dalam video kira-kira ada alat apa lagi yang digunakan? Software, Peralatan hardware. ribon. Bisa diulangi? Ribon. Ribbon. Ribbon itu masuk jenis mic ya. Selain mikrofon, apalagi? Komputer. Komputer. Oke ya, tadi ada mikrofon, ada komputer. Oke. Oke, boleh di-mute lagi nih. Sepertinya Silmi ada alat yang bermasalah ya, sehingga suara di Bapak ada sedikit noise. Oke, berikutnya setelah Bapak tadi menayangkan video mengenai peralatan dan software untuk rekaman, maka Bapak sekarang ingin kita mendiskusikan kira-kira setiap peralatan yang digunakan untuk recording itu memiliki fungsi seperti apa. Karena sudah tentu ya, tadi Bapak sudah sampaikan di awal bahwa untuk membuat suatu karya musik atau karya audio itu bisa didengar oleh seluruh masyarakat, seluruh manusia, maka perlu diproses menggunakan peralatan. Artinya peralatan ini digunakan fungsinya untuk memproses audio yang akan direkam. Namun fungsi dari setiap alatnya itu belum dijelaskan, ya. Nah, dalam video tersebut pun Bapak belum menjelaskan fungsi dari setiap alat yang digunakan untuk rekaman, ya. Nah, kalau minggu lalu Bapak memberikan waktu untuk mencari, sepertinya sekarang tidak usah ya, nggak perlu untuk mencari dari Google dari mana ya. Bapak ingin kita berdiskusi saja. Bapak ingin coba dari masing-masing siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi dari setiap alat yang tadi kita bahas. Oke, mulai dari mikrofon deh. Ya, kita akan mulai dari mikrofon. Mikrofon itu tentu dipakai oleh banyak orang untuk berbagai kegiatan termasuk untuk rekaman. Tapi fungsinya sendiri siapa yang bisa menyebutkan fungsi mikrofon itu untuk apa? Coba siapa yang mau mulai? Hamdi. Oke, Hamdi. Untuk menangkap suara, Pak. Menangkap suara. Oke, bentar nih. Menangkap suara apa nih? Kita kan kalau mancing menangkap ikan ya. Ini mikrofon menangkap suara. Tapi seperti apa nih coba? Siapa yang bisa punya pendapat lain? Selain jawaban Hamdi tadi, kira-kira ada yang punya pendapat lain nggak? Atau mungkin menambahkan jawaban dari Hamdi? Siapa yang bisa? Dan siapa yang mau? Coba. Raise hand. Coba kalau kalian mau menjawab.
atau mungkin kita mulai dengan, atau Bapak lempar ya, Bapak lempar ke Intan Jaya coba. Tadi kata Hamdi untuk menangkap suara. Apakah Intan Jaya setuju dengan jawabannya Hamdi? Setuju, Pak. Setuju bahwa mikrofon itu berfungsi untuk menangkap suara. Iya. Oke. Secara teknis, cara kerjanya bisa dijelaskan nggak Intan Jaya? Bagaimana kok suara bisa ditangkap suaranya dengan mikrofon? Kira-kira kamu bisa nggak? Gimana gitu bayangan kamu kok bisa suara itu ditangkap dengan mikrofon? Gitu. Kurang tahu, Pak. Ayo, kurang tahu. Nah, biasanya nih Rafli agak cepat nih menjawabnya ya. Kalau coba Rafli, tadi Intan Jaya belum tahu nih. Coba Rafli, bisa nggak sedikit mungkin kamu sedikit berimajinasi bagaimana cara kerja ketika mikrofon menangkap suara manusia, suara Rafli ini. Kok bisa menangkap? Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Pak, belum tahu. Belum tahu. Oke, ada yang bisa? 2 orang belum tahu nih. Nggak ada yang bisa. Oke, pada dasarnya mikrofon itu ini yang jenis kondensor ya. Nah, aduh, kelihatan nggak nih? Harus di depan muka Bapak nih. Ya, oke, ini mikrofon jenis kondensor ya. Bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada sebuah alat yang dinamakan spool. Ya. Spool ini ada yang bersifat ada yang jenisnya termasuk sifatnya itu elektromagnetik. Jadi sebuah perangkat yang berupa kumparan ya, ada kumparan kawat tembaga di dalamnya ini, di mana kumparan itu ketika dihubungkan dengan arus listrik maka dia berubah menjadi magnet. Magnet ini yang menangkap disambungkan dengan sebuah membran. Ketika suara kita masuk ya, suara kita di depan mikrofon ini tertangkap ya ke arah sini artinya. Nah, membran tersebut akan menerima getaran suara kita. Dari getaran yang ditangkap oleh membran, dia tersalurkan ke magnet. Dari magnet itu tersalurkan lagi dengan kumparan kawat tembaga tersebut yang akhirnya disalurkan dengan sebuah perangkat kabel, ada PCB dan sebagainya, pokoknya perangkat elektronik ya di dalamnya. Dan ketika kita sambungkan mikrofon ini ke speaker contohnya atau pengeras suara, maka suara kita akan dikeluarkan kembali oleh speaker tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, cara kerja mikrofon sehingga mikrofon ini seperti yang Anuri tadi yang siapa tadi sebutkan tuh, ya, bahwa mikrofon ini untuk menangkap suara. Tadi siapa yang menjawab tadi? Intan Jaya ya? Oh, Hamdi. Apa Hamdi? Saya yang jawab, Pak. Oke, Hamdi tadi jawabannya untuk menangkap suara itu ya? Oke, betul. Hamdi, ya. Oke, berikutnya. Setelah mikrofon, tadi ada alat yang dinamakan komputer. Coba. Komputer itu untuk proses rekaman ini berfungsi sebagai apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Rafli. Oke, boleh Rafli. Untuk mengolah lebih lanjut, Pak. Mengolah lebih lanjut. Sebentar. Maksudnya apa nih? Ya seperti kayak apa sih? Kayak yang mengubah suara gitu. Seperti edit-edit gitu. Oh, untuk mengedit-editnya gitu ya. Mengolah, terus ada memproses dengan edit-editannya gitu ya, dengan komputer ya. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Sama, Pak. Sama. Oke, Ferdi jawabannya sama, yang lain juga sama. Sama nggak? Ada yang punya pendapat yang berbeda? Oke, Nersya ngangguk-ngangguk. Berarti sama sepertinya ya. Oke.
Widya juga ngangguk-ngangguk ya. Oke. Oke, jawabannya kita keep dulu. Berarti sama dengan jawaban dari Rafli untuk mengeditnya ya. Oke, berikutnya. Tadi ada juga perangkat yang tadi kalau di dalam video itu gambarnya berwarna merah ya, alatnya itu berwarna merah kotak. Itu yang dinamakan audio interface atau sound card eksternal. Kira-kira Bapak pengen tunjuk aja deh. Intan Sani, mana Intan Sani? Oke, Intan Sani. Ya, Pak. Audio interface itu fungsinya untuk apa? Apa ya, bentar. Ayo. Audio interface ya, tadi sebetulnya sudah ada sih sedikit ya. Singkat banget dan cepat banget di videonya ya. Tentang fungsi ini, dari Pak. audio interface. Akan mengubah Gimana? bentuk suara, bentuk suara. Mengubah bentuk suara. Coba Nersya deh. Nersya betul nggak bahwa audio interface itu berfungsi untuk mengubah suara? Kurang tepat, Pak. Jadi mengubah suaranya teh Gimana? Jadi apa sih? Mengubah suara analog menjadi digital gitu, Pak. Jadi kayak sebuah alat Mengubah penyambung gitu, Pak. Kayak misal dari penyambung, penghubung mikrofon, ya. ya penghubung gitu lah. Dari mikrofon ke komputernya gitu, Pak. Si interface itu teh, Supaya Pak. dari mikrofon, supaya mikrofon itu bisa suaranya tertangkap dan disalurkan ke komputer, itu membutuhkan audio interface gitu ya. Ya, Pak. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke. Bagus ya. Jawabannya sudah hampir sempurna, tapi walaupun masih ada yang kurang ya. Tapi kita coba ke alat yang lain dulu. Nanti kita coba gabung-gabungkan ya. Tadi komputer sudah, mikrofon sudah, audio interface sudah. Berikutnya, Bapak mau coba ke Widya. Widya coba kalau speaker atau apa tadi studio monitor ya, fungsinya apa? Suaranya nggak ada, coba di mikrofon ininya didekatkan ya. Ayo. Oke. Nggak tahu ya. Lempar ke Ferdi deh. Ferdi, coba speaker itu untuk apa fungsinya? Speaker, Pak. Speaker untuk mengeluarkan suara, Pak. Jadi dari komputer Mengeluarkan suara. Ya, jadi di komputer terus menghubungkan ke speaker jadi ngeluarin suara gitu, Pak. Supaya Bener. apa suara itu dikeluarkan? Supaya terdengar. Kurang tahu juga. Iya, sebetulnya udah cukup ini ya, sudah cukup dipahami maksudnya ya. Suara yang kita rekam masuk ke komputer, setelah itu kita keluarkan lagi supaya kita tahu, kita bisa mendengarkan hasilnya, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau speaker ini kan pasti bikin ruangan cukup berisik ya. Apalagi kalau misalnya kita rekamannya tengah malam, itu cukup bikin berisik juga. Kira-kira kalau menurut Regi nih, kalau misalnya kita pengen rekaman supaya nggak mengganggu tetangga dengan yang berisik dan yang terdengar dari speaker, penggantinya kita harus pakai apa, Regi? Pakai headphone, Pak. Sepertinya. Pakai headphone. Ya. Sepertinya. Betul nggak, Silmi? Kita bisa menggunakan headphone untuk pengganti speaker supaya kita tetap mendengar suaranya tapi tidak bikin berisik. Kayaknya nggak bisa, Pak. Kita butuh software. Kita butuh software. Oke, ini konteksnya kita dari pengganti speaker sebetulnya ya.
Apakah software itu bisa berfungsi untuk memperkeras suara, mengeluarkan suara? Ragu. Kurang tahu. Coba Bapak lempar lagi ke Anuri ini. Anuri, betul nggak jawaban Regi tadi? Anuri, mukanya agak Kurang tahu, digeser Pak. sedikit biar center. Geser dikit mukanya. Ah, gitu. Jangan miring-miring. Oke. Lempar lagi ke Intan Sani nih. Pengganti speaker supaya kita bisa mendengarkan hasil tapi tidak mengganggu tetangga dengan suara yang terlalu berisik dari speaker. Kita ganti pakai headphone, kata Regi. Betul nggak? Kurang tahu juga sih, Pak. Kurang tahu juga. Sebetulnya betul ya. Kan kalian pun sekarang lagi pakai earphone, pakai headphone, ya ada yang pakai headset. Kan fungsinya untuk mendengarkan suara Bapak, suara yang lain ketika berbicara, ya. Kalau kita gunakan speaker sound system, speaker ruangan yang besar, apalagi di tengah malam itu akan cukup mengganggu. Maka untuk rekaman, selain speaker atau studio monitor, kita membutuhkan headphone atau headset atau earphone, ya, untuk memonitor suara yang kita rekam seperti apa kualitasnya. Kalau sudah bagus, tidak perlu diolah. Kalau masih kurang bagus, perlu diolah. Oke? Nah, selain mikrofon, monitor, speaker, audio interface atau sound card, dan juga komputer, kita membutuhkan peralatan apa lagi nih untuk rekaman? Rafli, oke, Rafli apa? MIDI controller, Pak. MIDI controller, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengontrol software, Pak. Ya, salah satunya itu betul ya, bahwa MIDI controller yang bentuknya tadi seperti mirip-mirip keyboard ya, itu bisa untuk mengontrol software ya atau perangkat lunak yang kita gunakan ketika kita rekaman ya. Selain itu, kita juga bisa membuat musik digital menggunakan komputer yang dikontrolnya pun dengan MIDI controller. Betul sekali ya, Rafli ya. Apalagi alat yang dibutuhkan ketika kita mau rekaman? Kabel, Pak. Betul sekali, kabel nih. Tapi bentar, fungsinya untuk apa nih, Arsya? Kabel itu. Fungsinya teh biar si suaranya teh nyambung gitu, Pak. Misalnya dari Nyambung. mikrofon kan ada kabelnya ke bawahnya gitu. Buat nyambungin ke interface, dari interface buat nyambungin ke komputer, dari komputer buat nyambungin ke speaker atau headphone gitu, Pak. Jadi kabel teh penting, Pak. Oke. Jadi kabel itu fungsinya mirip seperti apa ya? Kalau yang menyambung-nyambungkan gitu. Mirip apa ya? Kurang ya? tahu, Pak. Aduh, nggak kepikiran. Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Nggak kepikiran. Nah, selama ini kalian sering melihat kabel, tapi kabel itu ternyata bingung juga ya kalau dijelaskan ya, fungsinya seperti apa. Coba, Hamdi, bisa nggak menjelaskan tentang fungsi kabel? Atau mungkin tadi benar sebetulnya seperti menyalurkan apa nih? Menyalurkan bakat? Salurkan suara sama listrik, Pak. Iya, betul sekali. Yang namanya perangkat recording itu pun akan terhubung dengan listrik ya atau gelombang elektrik. Nah, gelombang elektrik itu menyalurnya atau tersalurkannya melalui kawat tembaga yang ada di dalam kabel. Kabel itu dalamnya ada tembaga, ada kawat tembaga ya. Nah, gelombang itu disalurkan mulai dari mikrofon, disalurkan kepada audio interface, dari audio interface disambungkan lagi ke komputer dengan kabel juga tentunya. Dari kabel kalau ingin disambungkan ke headphone maupun ke speaker tentunya membutuhkan kabel. Ya, kabel ini kalau kabel kecil yang seperti ini nih untuk headphone ya. Nah, kalau yang lebih besarnya untuk speaker. Betul sekali ya. Nah,
Itu tadi mulai dari audio interface, mikrofon, audio interface, kabel, komputer, lalu MIDI controller, monitor speaker atau studio monitor dan juga headphone. Itu beberapa alat yang bisa kalian gunakan atau pada umumnya orang gunakan untuk melakukan proses rekaman audio atau rekaman musik. Ya. Nah, kalian sekarang udah tahu fungsinya. Oke, siapa yang mau ada yang masih bingung nggak tentang peralatan atau software rekaman ini? Siapa yang masih bingung atau ingin ditanyakan mengenai peralatan rekaman? Coba. Widya. Oke, Widya. Apakah rekaman harus menggunakan komputer saja? Boleh diulangi agak lebih keras suaranya? Apakah rekaman harus menggunakan komputer saja? Oke. Apakah rekaman itu hanya menggunakan komputer saja? Ya, jawabannya tentu tidak. Ya, jawabannya tentu tidak. Bahwa rekaman selain menggunakan komputer, tadi kita sudah bahas ya, peralatan yang lain yang bisa digunakan untuk rekaman. Tapi pada dasarnya komputer itu sebuah device atau sebuah alat yang lebih kompleks namun lebih leluasa sebetulnya kalau kita melakukan proses rekaman. Tapi kalau ditanya apakah rekaman cuma bisa pakai komputer saja? Tidak, ya. Kita bisa menggunakan perangkat yang lebih simpelnya yaitu laptop. Tapi kalau laptop pun kita tidak ada, artinya kita memerlukan sebuah rekaman audio yang sifatnya mobile yang di mana saja bisa kita lakukan, maka kita bisa menggunakan handphone. Nah, itu jawabannya Widya ya. Sudah jelas ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ada pertanyaan berikutnya? Saya, Pak. Intan Jaya, oke. Pak mau nanya, kalau misalnya udah ada mikrofon, itu tes suaranya langsung diterima oleh komputer apa gimana? Oke. Intan Jaya bertanya apakah kalau udah ada mikrofon, ya tadi karena untuk Hamdi bilangnya untuk menangkap suara, apakah bisa langsung diterima oleh komputer? Tentu tidak, ya. Nah tadi kalau secara hardware, Kang Nersya tadi udah bilang bahwa dari mikrofon disalurkan ke interface, audio interface menggunakan kabel. Dari audio interface disalurkan kepada komputer melalui kabel lagi, ya. Nah di komputernya sendiri tentunya itu sudah disediakan software, harus disediakan software dulu, ya. Yang tadi kata Rafli, fungsi software ini adalah untuk mengedit-editnya, ya. Artinya apa? Artinya ketika sudah tersedia software, kita rekaman dengan mikrofon, suaranya masuk dan terbaca secara digital dengan software tersebut, maka dari situ kita bisa melakukan proses editing, mixing, dan terakhir mastering, sehingga audio yang kita olah bisa didengarkan lebih enak di segala macam device. Kurang lebih gitu, Intan Jaya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada, Pak. Oke, Sani. Pak mau nanya, Silakan. kalau rekaman jika bisa dengan sederhana dari handphone, dari aplikasi apa, Pak? Oke. Sebetulnya ini pertanyaan bagus ya. Tadi ini meneruskan dari Widya sepertinya ya, karena dari Widya tadi Bapak sudah jelaskan bahwa rekaman bisa menggunakan handphone secara sederhana. Nah, pertanyaan dari Intan Sani, apakah kalau menggunakan handphone membutuhkan aplikasi? Tentu, ya. Kita sangat membutuhkan aplikasi. Walaupun pada dasarnya di handphone kita, apalagi yang handphonenya Android dan juga
Apple ya, iOS, itu sudah ada aplikasi perekaman suara, aplikasi rekam suara bawaannya. Tapi aplikasi perekam audio atau perekam suara bawaan dari handphone tersebut tidak bisa kita olah secara langsung. Maka dari itu kita membutuhkan aplikasi tambahan yang kita bisa dapatkan di Play Store atau yang lain-lainnya. Ya, kita download softwarenya, dan salah satu software atau aplikasi DAW yang bisa diterapkan pada handphone yaitu salah satunya N-Track Studio. Ya, nanti kalian bisa searching atau mungkin Bapak akan bagikan ya. Bapak akan coba nanti kalau Bapak bisa bagikan di grup WhatsApp, Bapak akan bagikan. Ini yang sebetulnya mau Bapak bahas ya mengenai aplikasi N-Track Studio. Tapi mengingat waktu yang sudah tidak cukup, waktu kita udah habis ya, maka pembahasan mengenai aplikasi N-Track Studio akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, ya. Sekaligus Bapak ingin minggu depan atau pertemuan berikutnya, kita selain membahas aplikasi N-Track Studio, juga akan coba mempraktekkan merekam audio secara sederhana menggunakan aplikasi tersebut dan hanya menggunakan peralatan yang sederhana yaitu handphone. Nah, di sini Bapak kalau masalah pernah lihat kalian ada yang pakai iPhone, ada juga yang pakai Android ya. Itu bisa. Sangat bisa, ya. Oke, kalau begitu Bapak akan akhiri kegiatan hari ini karena waktunya sudah habis, dan yang tadi Bapak sampaikan bahwa kegiatan berikutnya kita akan membahas mengenai N-Track Studio dan juga mempraktekkan rekaman sederhana menggunakan N-Track Studio, ya. Namun siapa yang bisa memberikan kesimpulan akan kegiatan yang dilaksanakan hari ini? Rafli ya, boleh Rafli? Kesimpulan hari ini, kami belajar tentang peralatan untuk rekaman dan software untuk mengolah rekaman. Belajar tentang alat rekaman dan juga software untuk mengolah rekaman. Oke, ada yang ditambahkan nggak? Mungkin KM-nya nih, Nersya nih. Selain yang disampaikan oleh Rafli, mungkin ada tambahannya? Kayaknya masih, Pak. Nggak ada, udah cukup, Pak. Udah cukup ya. Dijelaskan sama gitu, ya. Oke, bagus ya. Oh ya, satu pengumuman lagi yang Bapak mumpung belum lupa ya, bahwa Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak sampaikan dan sudah Bapak sharekan di grup ya, di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan. Lalu tambahannya adalah tugas berikutnya kalian latihan. Coba kalian latihan menyanyikan salah satu lagu daerah ya, baik yang di Jawa Barat atau yang ada di Nusantara ya, di Indonesia. Daerahnya bebas dari mana aja, yang penting masih daerah di Nusantara atau di Indonesia. Kalian coba latih bernyanyinya, pelajari liriknya lagi, dilancarkan. Kalau bisa sambil memainkan alat musik itu lebih bagus. Kalau tidak bisa memainkan alat musik, coba kalian cari minus one-nya di YouTube boleh ya. Setelah itu lagu yang sudah kalian pelajari akan kita coba rekam minggu depan, atau nanti ketika kalian sudah dapatkan aplikasi N-Track Studio-nya, bisa kalian coba-coba ulik-ulik ya sebelum kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Kalau begitu cukup untuk pertemuan hari ini. Bapak ingin pertemuan hari ini ditutup dengan doa. Ya. Doanya KM aja lah ya. Bapak kembalikan lagi ke KM. Nersya silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Bapak ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mengenai teknik rekaman yang kedua, yaitu tentang hardware dan software rekaman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
dapat berguna bagi kita semua ya, khususnya kalian anak-anak Bapak di jurusan multimedia, karena ini sangat penting menurut Bapak untuk kalian ya, sangat berguna. Dan kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya lebih lengkap lagi ya. Arya mudah-mudahan minggu depan bisa ikut hadir juga. Dan Kamila, Bapak ucapkan selamat bergabung di sekolah ini. Semoga betah dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh Izin leave keluar, Pak. dari ya. Pak, Silakan, izin, silakan. Silakan. Izin live, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.